Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Sebelum yang perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia Cahyani. Izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian KP saya dengan judul Peningkatan Service Level Layanan Vendor Pergudangan dengan Pendekatan Service Quality dan Analytical Hierarchy Process studi kasus PT Petrokimia Gresik. Jadi saat saya berada di Petrokimia Gresik, saya itu ditempatkan pada gudang. Yang mana untuk gudang di Petrokimia Gresik itu dibagi menjadi 4 wilayah. Ada gudang 1, 2, 3, dan 4. Saya ditempatkan di gudang 3, yang mana di game G1 dan game G2. Berikut permasalahan yang saya temukan di gudang game G1 dan game G2, yaitu kinerja yang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat atau TKBM dalam proses pemuatan pupuk ke alat angkut itu belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan 3 permasalahan di bawah ini. Yang pertama, jumlah TKBM pada beberapa shift itu hanya berjumlah 5 orang. Jadi shift TKBM di game G1 dan game G2 itu ada 3 shift, yaitu ada shift pagi, siang, dan malam. Untuk shift pagi dan siang itu yang datang itu normal sekitar belasan orang, sedangkan untuk shift malam itu yang datang tuh hanya dikit, 5 sampai 6 orang saja. Jadi apabila pada saat yang datang itu dikit dan tonase pada shift tersebut itu lagi banyak-banyaknya, mandor itu perlu menghubungi TKBM dari gudang lain, yang mana nantinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena antar gudang pada Petrokimia Gresik itu jaraknya cukup jauh. Kemudian yang kedua, proses penguatan yang memakan waktu yang lama. Yang ketiga, terdapat pupuk yang jatuh dan pecah. Kemudian untuk tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu mengetahui dan melakukan konsep pengambilan keputusan multi kriteria decision making, kemudian mengetahui dan menentukan kinerja terbaik di antara 2 vendor TKBM pada pergudangan GMG PT Petrokimia Gresik, dan yang ketiga mengetahui prioritas kriteria yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kinerja TKBM. Kemudian berikut ini ada metodologi penelitian yang mana diawali oleh identifikasi masalah, kemudian studi literatur dan studi lapangan, kemudian perumusan masalah, pengumpulan data, kemudian pengolahan data dengan AP, dan pembahasan dan analisis, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, berikut merupakan hierarki proses dari AHP, yang mana untuk tujuannya itu pemilihan kinerja tender terbaik, kemudian kriterianya itu ada 5, yaitu ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati, kemudian alternatifnya ada 2, itu vendor A dan vendor B. Kemudian berikut ini merupakan perbandingan tiap kriteria yang sudah dikombin, yang mana untuk asuransi empati itu dapatkan 3, terus asuransi reliability dapatkan 0,219, kemudian selanjutnya ada 0,265, dan kemudian ada 3,813. Nah, untuk rumusnya itu ada di sebelah kanan, kemudian di bawah ini itu terdapat assessment dari software super decision, yang mana di situ diketahui bahwa nilai yang paling tinggi itu reliability, kemudian ada responsiveness, kemudian ada assurance, kemudian lagi ada empati, dan yang terakhir ada tangible. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa nilai konsistensi rasio itu udah di bawah 0,1, yang mana hasilnya itu 0,06 sehingga konsisten. Kemudian di sini ada perhitungan bobot manual. Untuk yang tabel atas itu mencari bobot dulu, untuk yang sebelah kanan yaitu 1,671. Didapatkan dengan rumus 1 ditambah 3 ditambah 0,219 ditambah 0,265 ditambah 3,873 dibagi 5 dihasilkan 1,671. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses perhitungan bobot di bawah, yang mana di situ untuk perhitungan bobotnya itu pertama kita membagi nilai matris Biomen bagi totalnya, di mana tersebut itu 3 dibagi 15,036 didapatkan 0,2. Kemudian selanjutnya akan dilakukan perhitungan bobotnya, di mana 0,101 ditambah 0,2 ditambah 0,123 ditambah 0,49 ditambah 0,188 dibagi 5 sehingga didapatkan 0,132. Kemudian ini ada perbandingan tiap alternatif, yaitu ada tangible-nya untuk vendor A itu 2,513, responsiveness untuk vendor A 2,637, reliability-nya itu 0,808, asuransinya 2,140, kemudian empatinya di sini ada 1,741. Nah, itu merupakan contoh perhitungan dari reliability-nya. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga dilakukan penentuan keputusan yang menggunakan software, di mana dalam hal ini dapat dilihat bahwa vendor A itu yang memenangkan peringkat pertama, yaitu dengan nilai 0,570, kemudian untuk vendor B itu yang lebih kecil nilai daripada vendor A didapatkan nilai 0,429. Nah, kemudian di sini ada penentuan keputusan secara manual, yang mana dapat dilihat untuk vendor A itu mendapatkan nilai 0,574 dan untuk vendor B itu didapatkan nilainya 0,426. Hal tersebut didapatkan dari perhitungan tersebut, itu ada nilai vendor A sama dengan 0,132 dikali 0,682, terus ditambah 0,067 dikali 0,635, ditambah 0,498 dikali 0,447, tambah 0,261 dikali 0,725, ditambah 0,042 dikali 0,715, sehingga nilai vendor A-nya 0,574.
Nah, kemudian ini ada analisis perhitungan. Di sini dapat dilihat untuk vendor A dan vendor B untuk perhitungan manual dan super decision itu nggak ada perbedaan yang cukup jauh. Yang mana untuk vendor A itu manualnya 0,574, terus super decision-nya 0,570. Vendor B-nya 0,426, terus untuk super decision-nya 0,430. Kemudian ini untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan gabungan kriteria dan alternatif, vendor A itu mendapatkan skor sebesar 0,570 dan vendor B-nya itu 0,430. Oleh sebab itu, ditentukan bahwa vendor terbaik itu adalah vendor A dan akan diberikan reward berupa bonus agar dapat tetap memotivasi untuk selalu bekerja dengan baik. Sedangkan untuk vendor B itu memperoleh skor sebesar 0,430, menandakan bahwa vendor B itu perlu melakukan evaluasi terhadap pekerjanya. Kemudian untuk reliability itu mendapatkan bobot tertinggi dengan nilai sebesar 0,498, kemudian diikuti dengan responsiveness, kemudian diikuti dengan assurance, kemudian diikuti empati, kemudian diikuti tangible, yang mana berdasarkan hal tersebut itu dapat disimpulkan bahwa reliability itu merupakan faktor yang paling penting dalam penilaian kerja. Sehingga skor dari reliability itu sangat mempengaruhi nilai keseluruhan dan penilaian kinerja tenaga kerja bekerja. Kemudian di sini untuk saran, untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja bongkar muat pada perguruan GMG dapat dilakukan perbaikan serta pelatihan pada kegiatan bongkar muat terkait kriteria reliability. Kemudian perlu dilakukannya pelatihan terutama kepada vendor tenaga kerja bongkar muat dengan nilai AHP yang lebih kecil. Kemudian perlu dilakukannya penerapan rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan untuk melihat dampak dan hasil yang diperoleh secara langsung. Kemudian untuk perbaikannya di sini ada 3, yaitu dengan dilakukannya pemantauan pada vendor agar tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mengembangkan prosedur untuk mengatasi masalah dan situasi darurat yang mungkin muncul dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, vendor harus memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan mereka untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.